Halo teman-teman sekalian, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada seluruh penonton dari channel Armapala Kendal. Perkenalkan, nama saya Adila Olosna dari anggota Armapala Kendal Angkatan 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu dengan teman-teman sekalian mengenai farmakologi praktis. Apa sih itu farmakologi praktis? Kalau kalian bisa searching sekarang, maka searching sekarang nggak apa-apa deh. Karena saya takut juga kalau misalkan saya nanti memberikan penjelasan kurang lengkap gitu ya. Nah, kalau menurut dari saya yang saya tahu, farmakologi itu merupakan ilmu yang mempelajari mengenai obat-obatan yang harus kita gunakan saat kita merasakan keluhan-keluhan penyakit tertentu gitu teman-teman. Nah, kenapa kita harus mempelajari farmakologi praktis di dunia kepecinta alaman ini? Karena saat kita berkegiatan outdoor atau di luar itu kan pastinya kita juga memerlukan alat-alat seperti P3K dan juga obat-obatan yang harus kita siap sedia dibawa saat berkegiatan. Karena kan kita juga tidak tahu nantinya kalau mengalami hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Maka dari itu di sini saya ingin menjelaskan beberapa yang biasanya kita bawa saat berkegiatan di outdoor. Apa saja sih? Nah, ini sudah ada banyak ya, bisa dilihat teman-teman. Ini saya akan mulai dari yang pertama. Ini pasti sudah umum sekali ya di hadapan teman-teman sekalian. Ini mereknya Rivanol. Nah, ini itu adalah antiseptik ya. Ini itu dan perlu teman-teman ketahui, fungsi dari Rivanol ini adalah untuk membersihkan luka. Biasanya kalau kita mendapati luka-luka terbuka, luka-luka luar yang ringan-ringan, itu biasanya kita menggunakan ini. Lalu dilanjut dengan alkohol dan pemorbanan dengan kasa steril dan lain-lain gitu ya teman-teman. Lalu di sini ada betadine ya, yang tentunya ini tidak asing lagi buat teman-teman. Ini adalah obat merah ya. Ini itu sebagai antiseptik solution ya, dimana ini berfungsi untuk antiseptik untuk membunuh kuman-kuman yang biasanya terdapat dalam luka kita seperti itu. Lalu di sini ada Hansaplast. Ini berfungsi untuk menutup luka ya. Di sini ada Hansaplast. Kita pergunakan bersama dengan kasa. Nah, berkaitan dengan tadi Rivanol, betadine, Hansaplast, ini ada kasa steril ya. Di sini biasanya kita kasa steril ini dibungkus dengan plastik ya. Jadi kasa ini sudah pasti sterilnya. Di sini juga ada kasa gulung ya. Di sini ada berbagai ukuran. Yang pertama di sini ada 10 gram dan di sini ada 25 gram. Baik, untuk selanjutnya di sini ada Bye-Bye Fever ya. Tentunya kalian juga sudah mengenal dengan benda ini. Ini berfungsi untuk pengkompres. Ini kompres simple ya atau instan ya. Di sini sudah ada cara penggunaannya dengan lengkap di belakangnya. Jadi ini untuk menurunkan panas yang ada di dalam tubuh kita seperti itu. Lalu di sini ada Femina. Ini pastinya sudah tidak asing bagi para perempuan ya. Ini adalah biasanya digunakan atau diminum pada perempuan atau wanita yang sedang mengalami menstruasi. Di sini berfungsi untuk mengurangi rasa kram perut ya yang saat kita alami saat menstruasi. Nah, selanjutnya di sini ada Enterostop ya. Di sini berfungsi untuk mengobati diare yang biasanya kita juga sering mengalaminya ya kalau kita salah-salah makan saat berada di alam gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kita bisa mengalami diare ya saat kegiatan-kegiatan outdoor gitu. Lalu selanjutnya di sini ada Promah ya. Di sini berfungsi untuk mengurangi gejala-gejala pada yang mengalami penyakit MAH. Ini juga biasanya penyakit yang sering dialami anak-anak kos ya begitu. Dan jangan dimakan saat tanggal-tanggal tua ya guys. Oke, selanjutnya di sini ada Insto. Di sini berfungsi untuk mengurangi iritasi saat mata itu kemasukan dengan benda-benda asing. Jadi kita bisa meneteskan Insto ini pada mata agar bisa mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di mata serta mengurangi dari adanya infeksi dari kotoran tersebut. Nah, lalu di sini ada 2 jenis balsam ya yang biasa kita bawa saat
berkegiatan. Yang pertama ini ada balsam lang, ini lebih berfungsi untuk biasanya kalau kita mengalami masuk angin dan lain-lain itu biasanya kita menggunakan ini. Lalu kalau kita mengalami pegal-pegal dan lain-lain itu biasanya kita menggunakan hot-in cream. Bisa saja kita menggunakan balsam lang, tapi lebih efektif lagi jika kita menggunakan hot-in cream ini ya teman-teman. Oke, terus selanjutnya di sini ada Oralit. Ini ada 2 macam merek Oralit ya. Bisa dipakai yang mana saja. Dan ini Oralit sendiri ini berfungsi untuk untuk pengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Nah, biasanya kan kalau diare itu kita kan pasti mengeluarkan cairan ya. Cairan itu banyak gitu. Terus biasanya kalau kita tidak diimbangi dengan makan yang baik, itu biasanya kita juga bisa meminum Oralit ini agar cairan yang ada di tubuh itu bisa kembali seperti itu. Lalu selanjutnya ada apalagi CTM. Nah, CTM ini biasanya berfungsi sebagai obat gatal-gatal ya, alergi terhadap mungkin tumbuhan yang beracun ataupun hewan-hewan ya, hewan-hewan seperti ulat atau apapun itu biasanya kita menggunakan CTM ini jika kok ada alergi gatal-gatal pada kulit kita. Nah, di sini lalu selanjutnya ada Dettol ya. Di sini biasanya kalau kita gunakan sebagai pembersih ataupun antiseptik lainnya, kita juga biasanya gunakan Dettol ini saat berkegiatan selam. Jadi kita biasanya gunakan saat kita misalnya tertancap duri bulu babi. Nah, ini bisa digunakan sebagai antiseptik dalam menangani dari masalah tersebut. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada obat yaitu neonapasin. Biasanya di sini kita untuk mengobati penyakit asma ringan ya. Ini lebih ke asma ringan. Lalu misalkan kok asma ringan itu tidak bisa tertangani, itu biasanya kita menggunakan oksigen. Di sini ada, bisa teman-teman lihat ya di sini. Ini sudah terbuka, sudah tidak tersegel. Caranya kita bisa pasangkan seperti ini, lalu nanti dihirup ya, dihirup. Ini misalkan saya sudah hirup, lalu nanti disemprot dari sini. Nah, ini seperti ini. Nah, tapi ini posisinya saya hirup ya teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Tidak saya contohkan secara langsung. Lalu untuk obat selanjutnya ini pastinya sudah tidak asing dan sudah sering didengar oleh teman-teman sekalian ya. Di sini ada paracetamol. Nah, untuk paracetamol sendiri ini sebenarnya multifungsi. Jadi memiliki banyak sekali manfaat ataupun bukan manfaat sih, memiliki banyak sekali untuk mengobati beberapa keluhan yang biasa kita alami, seperti misalkan sakit kepala, terus juga demam, terus biasanya kalau nyeri head juga bisa, terus juga ada sakit gigi, terus nyeri sendi, terus juga biasanya saat kita flu gitu. Nah, itu bisa kita menggunakan paracetamol ini. Jadi ini sangat memiliki fungsi yang banyak sekali ya teman-teman. Sini ada ampicillin ya, ampicillin. Nah, untuk ampicillin sendiri ini untuk sebagai untuk mengobati infeksi dari sebuah bakteri. Jadi kalau tadi biasanya kita menggunakan betadine itu sebagai antiseptik bakteri di luar luka, kalau ini kita menggunakan obat ini sebagai antiseptik, tapi kita kita telan gitu obatnya secara langsung. Jadi bekerjanya itu di dalam organ seperti itu teman-teman. Nah, ini yang terakhir nih teman-teman. Ini ada Aspilat ya, berfungsi sebagai obat pereda nyeri. Ya, jadi misalkan kita nyeri-nyeri, ya kita bisa gunakan ini sebagai pengganti. Misalkan kok tidak ada hot-in cream tadi, seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan ya. Cukup banyak sekali tadi obat-obatan yang sudah saya berikan penjelasannya, sedikit penjelasan kepada teman-teman sekalian. Semoga bisa diterima dengan baik oleh teman-teman sekalian. Pastinya kita harus selalu menyiapkan P3K saat kita melakukan kegiatan-kegiatan outdoor agar kegiatan kita selalu tertunjang dengan adanya peralatan dan P3K yang komplit dan juga memadai seperti itu. Oke, yuk lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman, masih bersama saya. Di
sini kita akan memasuki materi kesehatan ya. Di sini kita akan mencoba untuk menensi orang. Tapi sebelum itu kita akan mengenalkan beberapa peralatan yang biasanya kita gunakan. Bukan biasa ya, tapi emang sudah sering digunakan. Di sini ada stetoskop ya. Biasanya itu digunakan dokter-dokter di para sinetron. Nah, lalu untuk alat selanjutnya di sini ada tensimeter ya, di mana ini alat utama kita untuk mengetes tensi. Namun ya perlu diketahui bahwasanya kita ini menggunakan kita mengetes tensinya secara manual. Jadi kan kalau sekarang itu biasanya kalau di puskesmas itu ada tensimeter yang sudah digital, itu biasanya tinggal pencet saja itu nanti sudah kita bisa melihat gitu hasil dari tensinya. Tapi kita ini mempraktikkan secara manual gitu. Jadi selain ada alat yang digital, kita juga harus tahu bagaimana caranya menensi orang secara manual seperti itu teman-teman. Kita akan buka nih, kita akan unboxing. Ya. Nah, kalau kita akan buka ya, di sini ada tombol di atas ini dengan kekuatan makhluk asing, maka dengan hitungan 1, 2, 3 akan terbuka. 1, 2, 3. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, jadi ini sudah dibuka ya. Bisa kita lihat di sini ada tombol turn off dan turn on-nya. Ini dalam posisi off ya, kita on-kan terlebih dahulu. Nah, ini sudah. Lalu di sini ada, nanti kita akan mengaitkan ini pada lengan si pasiennya. Di sini ada pemompanya. Kita memompa, maka laju air raksa ini akan naik bersamaan dengan saat kita memompa ini ya teman-teman. Oke, sepertinya untuk mengukur tensi kali ini saya butuh sukarelawan ya teman-teman. Oke, yang di sana mungkin bisa kesini. Ayo kita beri applause teman-teman. Sekali saya sudah menemukan sukarelawan ya. Saya jadikan sebagai objek percobaan. Oke, kalau dengan tekan-tekan biasa saja. Oke, sini saya sudah menggunakan stetoskopnya. Lalu untuk langkah pertama saya akan pasangkan ini, apa ya namanya, mungkin langsung saja ya saya pasangkan pada lengan sebelah kanan pasien. Oke, sudah terpasang ya teman-teman pada lengan si pasien. Untuk yang pertama saya akan mengencangkan tuas ya di sini untuk memompa nantinya, dan saya kencangkan agar apa? Agar nanti air raksanya bisa naik. Oke. Kita akan memompa sampai pada batas 180 di sini. Lalu akan saya longgarkan tuasnya. Lalu nanti kita akan mendengar 2 detakan ya. Karena ini saya sudah menggunakan stetoskop, nanti saya akan mendengar 2 detakan. Untuk detakan yang pertama adalah detakan sistol, dan detakan yang kedua adalah detakan diastol. Untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, sudah selesai ya ini tadi tensinya. Kita lepas saja langsung. Dan kita persilahkan pasien untuk kembali ke tempatnya. Monggo. Terima kasih ya teman-teman. Kita ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang pembidayaan dan pembalutan luka ya, khususnya luka pendarahan yang biasanya terjadi di area-area tertentu ya teman-teman. Oke, kita perkenalan alat terlebih dahulu. Yang pertama ini ada mitela atau pembalut segitiga ya. Ini ada mitela, ini bentuknya segitiga. Oke, sudah terlihat ya. Lalu di sini ada bidai portable, ada berbagai ukuran di sini. Ada ukuran yang segini dan ada yang segini teman-teman. Nah, untuk besi ini biasanya kita gunakan untuk menyambung bila mana kita kok memerlukan bidainya agak sedikit panjang gitu. Nah, kita sambung seperti ini. Oke, langsung saja untuk praktek saya membutuhkan relawan ya. Monggo kepada Husna bisa memasuki arena. Sehat.
Oke, mau langsung praktek apa ini dulu nih? Kita praktek ini dulu ya, apa? Penanganan pendarahan di kepala dulu. Oke, langsung saja kita gunakan mitra ini ya, kepada kepala korban aktif Busna. Ini kita perumpamakan misalnya pendarahan itu terjadi di area bagian kepala depan. Biasanya kita beri bantalan dari sini. Seperti ini. Ya kan, untuk lalu kita ikat gitu. Ini adalah contoh yang pertama nih untuk cara pendarahan di kepala. Yang kedua, ini kita lipatnya slab 8 ya mitelanya. Langsung kita letakkan di korban. Kita putar itu di bagian sini pelipis ya. Lalu ini adalah contoh pembalutan luka di kepala yang kedua ya teman-teman. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke, ini yang ketiga yaitu biasanya itu seperti ini guys. Ini adalah pembunuhan untuk korban yang sudah meninggal. Tapi ini tidak ada. Oke, ini pembalutan yang ketiga ya, yaitu pendarahan yang terjadi di tangan, telapak tangan ya, khususnya. Oke, kita pasang seperti ini. Oke, ini adalah contoh pembalutan yang ketiga ya. Kita lanjut ke pembidaian. Sudah ada bidan portabelnya. Nah, kita misalkan korban mengalami patah tulang di lengan bagian bawah, ya, maka kita akan pasang bidai dulu seperti ini. Nah, setelah ini kita akan memberikan gendongan pada korban. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman. Ini sudah saya berikan gendongan juga kepada pasien agar pasien tidak pegal saat menyangga tangannya yang sedang patah tulang tadi. Oke, kita sudah masuki ke penghujung acara ya Busna. Dan pastinya nantikan di video selanjutnya. Oke, selamat. Sugar, there's a reason